Itu batu udah ngawur lah itu. Pelaksanaannya 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus diluruskan gitu. Berarti gini, sehebat gitu Jokowi. Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu luar biasa. Pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Kalau pujian Pak Prabowo itu tulus. Ya. Karena Pak Prabowo tidak hanya muji Pak Jokowi, tapi muji Pak SBY, muji Ibu Mega dan presiden-presiden sebelumnya. Satu. Betul. Yang kedua, kalau pujian Jokowi tidak tulus. Karena Siapa? dia punya kepentingan. Oke, apa? Ada anaknya menjadi wakilnya oke. Pak Prabowo sekarang. Ya. Sebentar. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Oke. Kalau kita lihat rekam jejak, Nana, rekam jejak. Pada tahun 2013, bagaimana Pak Jokowi setiap ketemu Bu Mega cium tangan dan selalu mengaku sebagai petugas partai. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan memberikan keistimewaan kepada Pak Jokowi. Wali Kota Duprode 7 kali lah ya. Pilgub 1 kali. Dukung Pak dan Jokowi Presiden lah ya. 2 kali. Luar biasa. Tapi ketika kepentingan berbeda, dia berkhianat. Nah ingin saya tegaskan bahwa kalau melihat rekam jejak ini, saya ingin mengatakan hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Gerindra. Ini kalau kita melihat rekam jejaknya Jokowi ya penuh dengan pengkhianatan, dia bisa memuji kalau ada kepentingan. Saya harus tegaskan ini. Saya harus tegaskan. Kalau sekarang ya mungkin dalam suasana saya tidak mau menciderai, ini adalah hari ulang tahun semuanya demi kegembiraan, semuanya harus kita sanjung dan sebagainya. Karena secara etika dalam hari ulang tahun kan nggak boleh lah ada kritik, semuanya harus penuh dengan kegembiraan. Tapi ingin saya mengatakan bahwa kalau kami melihat rekam jejak Jokowi, bagaimana hubungannya dengan PDI Perjuangan, hati-hati. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kami. Kalau bilang Ibu Mega, besok kita masuk ke Gerindra, masuk Prabowo, kita masuk. Nggak ada hubungannya dengan Jokowi. Jadi nggak ada faktor nggak Jokowi. ada. Jokowi itu nggak ada faktor sebenarnya. Gitu. Kita tegaskan. Jadi hanya 2 yang bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan, Kongres dan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau detik ini masuk, kita masuk. Nggak ada Jokowi. Kira-kira Bu Megawati sebagai Ketua Umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang, Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada Bu Mega khawatir dengan nggak ada lah. nanti adanya soal itu pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan. Gitu loh. Itu. Bang Noel, jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan Karena nggak kebayang argumennya begitu. karena memang Pak Jokowi
kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya, mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama. Kan Pak Prabowo dicalonkan jadi capres, jadi ya cawapresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misal kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PD Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka. Gini, kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda, gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal feodal aja. Senang loh. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda Masih gua lagi meyakini nih. bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029 harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Apa? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, cara enggak mesti pandangnya. begitu ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua Jadi gamblang. menurut relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Oke. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Saking besar hatinya Pak Prabowo mengakui budi Pak Jokowi memenangkan dia 2024. Tapi dalam pidatonya itu Jokowi mengakui nggak? 2014 tuh tiket capresnya Bu Mega diberikan kepada dia. Ngakui nggak? Nggak ada kan? Itu bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan disama-samain. Gitulah. Coba silakan Maksud Anda kami. sebagai relawan. Ya gini, ya nggak apa-apa. Ketika itu menjadi sebuah catatan sejarah Guntur Romli dan PDIP, ya nggak apa-apa. Gini, harus dipahamin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan, kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang masih nguber aja lu bandel banget sih, Ri. Nggak benar, begitu kan ya? Gimana, Maksudnya begitu gimana? nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Intinya, Tegak partai. lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gamblangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak dapat Karena untungnya siapa? ya? Harusnya. Kalau gitu Harusnya. berkhianat. Nggak, Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah banget dibolak-balik gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu lebih ada kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya bagaimana? Jokowi itulah yang 2014, batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana Sejarah gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah udah deh. 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksanaannya Udah tulisnya di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi
Loh, memang, sampai keputusan partai berubah. memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar yang biasa. pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. begitu rendahnya partai-partai itu organisasi. Oke, Bapak-bapak. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia dia. nggak bisa. Oke, Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak batu bisa. tulis udah expire. Mengabdi Ya. kepada dua puan nggak bisa. Udah expire. Dari mana expirednya? Ya, udah expired. Ini catatan sejarah kok expire. maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang nama Jokowi expire. yang mengubah Sejarah tidak pernah semuanya Pak basi. Wihadi ini saya mau ke Pak Nggak ada Wihadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wihadi, Aja. jadi Pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan dicapai. Itulah yang kemudian membuat seantero acara saat itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga memuji hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan, jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ ternyata. Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17, juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa, yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bahkan posisi duduknya, Prabowo itu di tengah, sebelah kanan itu Jokowi, sebelah kiri itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi bagi pihak-pihak yang selama ini misalnya berharap betul supaya Jokowi dijauhkan dari Prabowo, supaya Prabowo bermusuhan dengan Jokowi, pastinya patah hati melihat momentum itu kemarin. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekkan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati Soekarno Putri. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP, patah hati juga. Siapakah pihak-pihak itu? Ya tentu kita tahulah. Biasanya yang benci kepada PDIP adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Lalu siapa yang sebenarnya benci kepada Jokowi dan berharap Prabowo menjauh dari Jokowi adalah mereka yang terkonfirmasi sebagai pendukung PDIP, sebagai pendukung Ganjar, dan pendukung Anies Baswedan.